Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A, matkul metodologi penelitian, akan mempresentasikan hasil review skripsi kami yang berjudul konseling keluarga dalam mengatasi problem perceraian. Kelompok kami terdiri dari 3. Yang pertama saya, Ani Nur Rahmah. Yang kedua Muhammad Rojail Ulum. Dan yang ketiga adalah Muhammad Munawir Rumbik. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah judul penelitian. Kelompok kami telah menemukan skripsi dengan judul Konseling Keluarga dalam Mengatasi Problem Perceraian, Studi Kasus di Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya. Nah, menurut kelompok kami, judul baris pertama sudah sesuai. Namun dalam baris kedua harus ada perbaikan, yaitu huruf D seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil. Yang kedua adalah fokus penelitian atau rumusan masalah. Saya akan membacakan 2 rumusan masalah dari skripsi yang telah kami temukan. Yang pertama adalah bagaimana pemetaan kasus dan solusi masalah yang diberikan oleh Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya dalam upaya mengatasi problem perceraian. Yang kedua adalah bagaimana strategi konseling yang dilakukan oleh Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya dalam mengatasi problem perceraian. Nah, menurut kelompok kami, dalam fokus penelitian atau rumusan masalah tidak ada perlu yang diperbaiki karena dalam penulisannya sudah sesuai, jelas, spesifik, singkat, padat, dan sangat mudah dipahami. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Saya akan membacakan 2 tujuan penelitian dari skripsi yang telah kami review. Yang pertama adalah untuk mengetahui pemetaan kasus dan solusi masalah yang diberikan oleh Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya dalam upaya membantu klien mengatasi problem perceraian. Yang kedua adalah untuk mengetahui strategi konseling yang dilakukan oleh Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah Al-Falah Surabaya dalam mengatasi problem perceraian. Menurut kelompok kami, dalam tujuan penelitian sudah jelas dan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam rumusan masalah, dan tujuan penelitian tersebut dapat dipastikan mewakili jawaban dari fokus penelitian atau rumusan masalah. Menurut kelompok kami, dalam penulisannya tidak perlu adanya perbaikan. Untuk review selanjutnya yaitu kehadiran peneliti. Nah, pada skripsi ini itu tidak dijelaskan mengenai kehadiran peneliti, seperti kedudukan peneliti sebagai human instrument, terus peran peneliti dalam melakukan peneliti itu seperti apa. Contohnya kedudukan peneliti sebagai interview yang mana untuk memberikan pertanyaan kepada informan seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Nah, untuk lokasi penelitian ini adalah daerah yang dijadikan sarana sasaran penelitian. Penelitian dilakukan di Biro Konsultasi dan Konseling Keluarga Sakinah atau bisa kita singkat dengan BKSF Surabaya, yang terletak di Desa Jantung, Kota Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Darmon nomor 173A. Nah, untuk tulisan di jantung Kota Surabaya seharusnya huruf J itu menggunakan huruf kapital karena menunjukkan tempat, serta setelah kata jantung seharusnya ada tanda koma. Kemudian lokasi penelitian ini kurang efisien dikarenakan tidak dijelaskan alasan mengapa memilih lokasi tersebut, terus serta bagaimana penelitian itu memasuki lokasi, sehingga pembaca ini belum memahami kenapa peneliti mengambil penelitian di lokasi tersebut. Selanjutnya yaitu sumber data. Nah, data primer. Data primer merupakan data yang paling utama dan diperoleh dari sumber pertama. Data primer diperoleh langsung dari wawancara kepada konselor sebagai informan untuk memperoleh data yang akurat. Para konselor tersebut ialah 1. Imma Rianis, 2. Anissa Misbah, kemudian yang ketiga Muamal Hamidi. Selain dengan wawancara, peneliti juga mengadakan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh para konselor di BKSF Surabaya untuk memperoleh data yang konkret. Nah, untuk kata BKSF
itu sebaiknya jangan hanya disingkat saja, seharusnya disertakan dengan kepanjangannya juga, sehingga pembaca dapat langsung memahami maksud BKSF. Dan untuk informan kurang bagus karena hanya disebutkan namanya saja, tidak menyebutkan secara karakteristik informan tersebut itu seperti apa, informan tersebut konselor dari mana, serta identitasnya seperti apa. Karena ini kan kualitatif ya, jadi semakin berkualitas sumber datanya maka semakin baik penelitiannya. Nah, kita ambil contoh. Yang pertama adalah Ibu Imarianis. Beliau merupakan warga asli Desa Jantung, Kota Surabaya yang lahir dan tinggal di Desa Jantung. Menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Jantung, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan sekolah menengah hingga jenjang sekolah menengah atas di Yayasan Al-Hikmah, Kota Surabaya. Setelah itu melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada. Beliau adalah seorang konselor yang ramah terhadap masyarakat sekitar di Desa Jantung, sehingga beliau itu mempunyai pemahaman serta pengalaman yang baik dalam bidang konselor. Dan ketika masyarakat ada permasalahan tentang keluarga, beliau yang menjadi rujukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Beliau juga aktif dalam memberikan sosialisasi kekeluargaan di Desa Jantung. Jadi seperti itu, karakteristik informan itu dijelaskan seperti ini tadi. Baik, penjelasan berikutnya yaitu mengenai data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan. Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta hasil penelitian. Nah, selain itu, data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah bahan bacaan atau literatur yang berkaitan dengan konseling keluarga. Data di atas kurang baik karena hanya definisi-definisi saja yang disebutkan sebagai data sekunder. Seharusnya dijelaskan juga data sekundernya apa yang dipakai. Berikutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Metode observasi yaitu pengamatan. Dalam kata lain, pengamatan yaitu merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, dan tujuan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan tentang pelaksanaan konseling di BKSF Surabaya. Untuk kata ke lapangan, seharusnya ke dalam kurung spasi lapangan. Jadi bukan langsung ke lapangan gitu. Nah, harus diperhatikan baik-baik penulisannya. Kemudian untuk kata pengamatan tentang, nah ini seharusnya di pengamatan dikasih spasi kemudian tentang. Nah, seharusnya menjelaskan model observasinya seperti apa yang akan digunakan dalam penelitian tersebut, bukan hanya pengertian dan definisi saja yang dibahas. Contoh, seperti apa proses prosedur melakukan observasi di Desa Jantung. Nah, seperti itu. Kemudian wawancara. Teknik wawancara, pewawancara atau interviewer itu mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai untuk memberikan jawaban. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang terstruktur. Artinya, pedoman wawancara sesuai yang dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan menyesuaikan list pertanyaan yang ada. Dalam hal ini, objek wawancara peneliti adalah para konselor di BKSF Surabaya. Seharusnya setelah kata atau dibuat dengan garis besar, ada tanda komanya.
Nah, dan untuk kata BKSF seharusnya disebutkan juga kepanjangannya. Dalam arti lain tidak disingkat. Mengenai hal ini sudah lumayan, karena dalamnya sudah dijelaskan juga model wawancaranya, yaitu dengan model terstruktur serta prosedur wawancaranya sudah dijelaskan. Namun tokoh yang diwawancarai ini mana, siapa? Tidak disebutkan di dalamnya secara spesifik. Nah, ini mohon dijelaskan secara jelas, tidak umum seperti itu. Kemudian dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Dari pengertian di atas, dapat diambil sebuah pengertian bahwa yang dimaksud dari metode ini yaitu pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah. Selain itu juga penulis menggunakan dokumen wawancara dalam bentuk foto dan tulisan. Untuk kata atau di dalam seharusnya digabung. Selanjutnya mengenai dokumentasi sudah lumayan bagus, hanya saja data-data yang disebutkan adalah secara umum. Kalau bisa seharusnya itu lebih diperjelas, lebih spesifik lagi. Misal dokumen-dokumen desa atau bisa catatan-catatan daftar tamu pada saat melaksanakan proses konseling keluarga. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Berikut telah kami paparkan screenshot dari daftar pustaka skripsi yang telah kami review. Menurut kelompok kami, penulisan daftar pustaka sudah sesuai dengan urutan abjad, yaitu berawal dari huruf A. Namun, tata peletakan atau spasi masih tidak sama atau bisa dikatakan kurang rapi. Nah, ini bisa dilihat secara jelas ya bahwa di sini spasi antara daftar pustaka 1, kedua sudah berbeda. Daftar pustaka kedua, ketiga sudah berbeda. Jadi di sini penulisannya sudah sesuai, namun spasinya masih kurang rapi.